Penelusuran kuliner khas kali ini saya lakukan tepatnya di sebuah desa bernama Tombatu yang terletak di kaki Gunung Soputan, gunung berapi aktif di tanah Sulawesi Utara. Menapaki utara dari Jazirah Celebes. Wow, menikmati gunung yang menjulang di mana-mana, danau dan lautnya yang begitu indah. Oh, tapi saya kesini, tepatnya saya ke Desa Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, akan menelusuri kuliner-kuliner dari anak suku Minahasa. Menarik pastinya. Tanah yang diberkahi kesuburan ini tak hanya kaya akan keindahan alamnya saja, namun tersimpan misteri kuliner khas yang mulai terabaikan. Salah satu kulinernya adalah midal. Siapa yang tak kenal tinutuan atau bubur Manado? Namun, apa rasanya ya jika kuah tinutuan dicampur dengan mie yang direbus bersama kaldu ikan cakalang? Ibu, mau midal? Saya pesen midal 1. Wow. Midal ya. Ibu, ini kok mirip tinutuan ya kuahnya? Iya, midal. Emang kayak gini? Kuahnya sama kayak tinutuan? Oke, saya coba, Bu. Yo, santap Jo. Bener ternyata. Midal itu mie yang dipakein kuah dari tinutuan, jadi sama kuahnya doang. Menikmati keindahan desa bersama kayuhan sepeda membuat rasa midal tadi betul-betul istimewa. Tapi ada sesuatu yang menggelitik indera penciuman saya nih. Aroma apa ya ini? Wah, sepertinya menarik nih. Halo Tante. Oh, Wangi banget. Kita lagi bikin apa? sama roa. Roa. Iya. Aroma mantap dan nikmat ini ternyata berasal dari suatu racikan kuliner olahan Tante Vin yang sedang membuat sambal ikan roa. Ya, sambal roa. Ini mau masak apa sih Bu? Kok banyak banget sayurannya? Masak sop pulut. Hampir 90% bahan utama makanan langka khas Minahasa Tenggara ini terdiri dari berbagai macam sayur mayur. Antara lain daun gedi, kucai, daun kemangi, daun bawang. Setelah itu ada kangkung, daun pepaya, daun singkong, labu atau dikenal sambiki, sagu, dan tentu saja garam. Dulu bisa ada sop pulut gitu, mungkin ada cerita namanya sop pulut. Dulu orang tua masih dalam keadaan susah. Jadi kalau mereka bikin sop pulut, banyak kali tidak makan nasi lagi. Oh, biar irit ya, biar hemat. Iya, karena cari uang pun susah. Ini makanan khas orang Tonsawang. Tonsawang, Iya. anak suku dari Minahasa, salah satunya Tonsawang. Cukup sederhana dalam memasak kuliner khas suku Tonsawang ini. Apa, Tante? Setelah semua bahan teriris dengan baik, campur semua bahan sayuran dan berikan sedikit sagu agar semua sayuran dan labu ini melekat satu dengan yang lainnya. Dipanggang. Panggang. Iya. Sekarang beri sedikit minyak sayur agar sop pulutnya tidak lengket di wajan. Lalu tuang semua bahan dari sop pulut ini untuk dipanggang. Diratakan. Iya. Berapa lama dipanggangnya? Kira-kira 5 menit. Ini Dibalik itu. dibalik.
Wow, ternyata piring itu saya kira mau diangkat, ternyata buat ngebalik ya. Oke, oke. Ini sampai mateng, nggak dibalik lagi? Tidak lama lagi ini matang. Oh, udah mateng, udah bisa diangkat? Iya. Oh ya, ayo diangkat yuk. Sop pulut ala Tombatu, Minahasa Tenggara. Yup, sop pulut saya dan Tante Vince sudah matang. Mari Jo Tante, kita orang santap sop pulut ini. Loh, mana Mio? Jadi dipotongnya saat mau makan ya. Ini pakai sambal ya. Temannya menikmati sop pulut ya sambal ikan roa. Sambal khas yang memiliki keistimewaan di dalamnya. Sensasi perpaduan rasa ikan laut yang sudah diasapkan dengan rasa pedas yang menjadi ciri khas orang Kawanua. Dan oh, aromanya ya, aroma kemanginya keluar, terus aroma daun-daun lain-lainnya, menggoda sekali. Dan ada rasa renyahnya, ada rasa manis dari labunya, itu juga kerasa semuanya bercampur di mulut. Sejujurnya, saya nggak punya kata-kata yang tepat sekali untuk mendeskripsikan betapa enaknya sop pulut. Dan kita makan sambal roanya. Wah. Wah. Wajar kalau sambal roa itu terkenal banget ya. Ikannya terasa, pedasnya terasa, dan ada aroma-aroma dari ikan tersebut yang bikin ini nggak bisa berhenti makan ya. Di lidah tuh jadi ngeluarin liur-liur yang ini memancing selera makan. Makanan ton sawang, numana mio, enak banget artinya. Salah satu bahan masakan yang ada hanya di Asia Tenggara termasuk Indonesia yaitu kluwek. Nah, suku Minahasa menyebut ini sebagai pangi. Dan mereka punya seninya tersendiri untuk mengolah pangi atau kluwek menjadi suatu kuliner warisan leluhur. Pasti menarik. Kira-kira bahan dasar rawon ini mau diolah menjadi apa ya dalam versi Minahasanya? Tabea Tante. Ya, Tabea. Halo. Apa kabar? Baik. Ini sudah siap tuh mau masak ya? Ya, iya saya mah. Saya belum tahu nih mau diapain sebentar. Saya ambil kursi. Ya, ini mau dimasak apa Tante? Pangi bau. Itu apa artinya pangi bau? Pangi yang dibusukan. Dibusukan, itu aneh. Lalu dimasak. Dibikin kayak bumbu woku. Ini bumbu yang lain dipotong-potong, begini dia halusin, yang lain ditumbuk. Oke, saya bantu tumbuk ya. Bisa. Ini yang mau ditumbuk rica, kemiri, bawang putih, ini apa? Dengan serai? Iya. Ini gorakannya juga Jahe. jahe. Tabea Om. Iya. Ini kenalin. Saya dari Jakarta, Noni. Iya, mau belajar masak pangi. Iya. Tolong ambil akan itu pangi itu. Oh, yang kemarin punya. Maksudnya dari kemarin itu gimana ya Om? Ini biji pangi ini dia rebus 15 menit sampai 20 menit. Baru kita kasih pecah. Sesudah itu kita potong-potong dagingnya yang di dalam, memanjang. Kita rendam 1 malam buat mau kasih hilang dia rasa racun. Tiap 1 jam mesti ganti airnya. Sesudah direndam 1 malam kita angkat, kita bungkus dengan daun woka selama 2 sampai 3 hari buat membusukkan dia. Jadi kita gantung supaya tirisan airnya keluar, menjadi dia lembek. Baru sesudah 2 sampai 3 hari kita buka panginya, baru
olah dicampur dengan bumbu-bumbu. Baru bisa dimasak. Pangi atau kluwek yang dibusukkan. Seperti apa ya rasanya nanti? Woku dinilai memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Masakan woku mendapatkan namanya dari daun woka. Sedangkan daun woka adalah semacam daun kelapa muda yang biasanya dipakai untuk membungkus nasi. Lebih jauh lagi, dalam sejarah kuliner alam Minahasa, bumbu woku adalah bumbu masakan campuran dengan rasa yang sungguh kaya. Dia kan pengganti ikan. Kalau dulu masih kurang ikan kan, terus orang tua bikin pangi bow supaya itu pengganti ikan. Atau ikan mahal pakai pangi. Enak dia. Pengganti yang ekonomis ya. Dan gak heran kalau misalnya di Minahasa Tenggara ini banyak masakan yang mempunyai bahan utama pangi atau kluwek. Gak heran kenapa? Karena pangi atau kluwek bisa tumbuh di atas sekitar 1000 mdpl. Nah, di sini kan pegunungan, jadi nggak heran banyak ya petani pangi di sini. Ini mau dibungkus. Orang di Minahasa Tenggara, kalau bahasa Tombatu, itu namanya koluos. Daun koluos ini. Tapi disebutnya daun nasi. Daun nasi, karena iya. sering buat bungkus nasi. Iya. Oh, ya kalau di tanah Jawa kita sering pakai daun pisang gitu kan, atau daun jati. Kalau di sini ini ya. Sekarang, bungkus pangi bow ini ke dalam daun nasi. Cukup sulit saya melipat daun nasi ini. Tidak seperti Tante Ineke yang dengan mahir membungkus pangi bow ini. Bisa. Setelah dibungkus dengan rapi, pangi bow ini dimasukkan ke dalam bambu yang nantinya akan dibakar. Wah, rasa dari daun nasi bersama bambu sepertinya akan menyatu dan menimbulkan aroma yang susah dijelaskan. Ini berapa lama nih Om sampai matang? Ya, mungkin 10 sampai 15 menit. Udah. Baru kita keluarin. Baru kita fufu. Kita bakar asap. Rasa smoky sepertinya akan ikut serta di dalam olahan khas Minahasa Tenggara ini. Panggang. Wanginya Om, harum banget Tante. Dan ini makan waktu berapa lama nih Ini untuk 5 terakhir? menit sudah. 5 menit. Cukup ya, Iya, cukup. untuk mematangkan dan bikin kering. Iya, tinggal bikin kering dia. Sudah matang pangi bow kita Tante dan Om. Ayo, mari Om dan Tante, kita orang sikat bersama. Ya, mari jom makan. Yang paling mendominasi terutama adalah aroma rempah-rempah udah pasti. Tapi di sini ada juga aroma daun, aroma bambu yang itu wow menggoda. Boleh kan langsung coba? Iya. Ayo jangan diliatin. Tambah lagi. Memang Pedas ya? pedas. Bener. Krenyes-krenyes seperti makan oncom. Jadi kayak oncom dikasih bumbu-bumbu kemudian diasapi. Minahasa Tenggara. Enak banget. Enak banget. Ini kalau saya boleh mengibaratkan, makan pangi bow itu seperti ada nuklir yang meledak di dalam mulut. Memiliki iklim yang terbilang sejuk dan ditambah berada di sekeliling daerah pegunungan, membuat Minahasa Tenggara, khususnya di Desa Pangu ini, memiliki tanah yang subur. Banyak masyarakat di Desa Pangu yang berada di Kecamatan Ratahan Timur ini bermata pencaharian sebagai petani salak.
Desa Pangu sendiri bisa dikatakan sebagai desa penghasil salak. Bagaimana tidak, rata-rata hampir setiap penduduknya memiliki kebun salak sendiri. Hal tersebut dikarenakan adat dan kebiasaan orang desa ini bahwa setelah menikah diharuskan menanam pohon salak. Salak, buah yang disebut snake fruit, karena memiliki sisik yang pada bagian luarnya ini ternyata memiliki banyak sekali khasiat yang baik bagi tubuh. Halo Bapak. Halo. Wih, ini kebun salak Bapak punya ini? Oh, saya punya. Wah, saya tadi keliling-keliling. Banyak salaknya ya? Ya, iya. Oh, jadi ini lagi panen ya Pak? Iya, iya. Panen. Hari ini yang panen. Waktunya. Ini tiap berapa waktu sekali jangka waktu untuk panennya? Salak ini tiap minggu, tiap 2 minggu. 2 minggu sekali panen? Iya, tiap 2 minggu panen dia. Dan besar-besar salak di Pegunungan Pangu ya. Wah, ini dibawa ke saung ya Pak ya? Ya, iya. Ini ada perapian, Bapak habis masak apa gimana nih? Karena membuat api dulu, karena itu tradisi dari orang tua-tua dulu. Kalau sampai di kebun, buat api dulu baru kerja. Coba Noni rasakan. Cobain. Dia tidak sama dengan salak yang di luar-luar. Ini Apa salak- bedanya Pak? Bedanya enggak diberikan, orang bilang kasih kawin. Jangan buang bijinya. Jangan. Lah. Itu yang kami. Kan nggak dimakan Pak. Jangan kok. Bijinya itu juga ada khasiatnya. Emangnya mau dimakan gitu Pak? Bukan dimakan. Dia Digimanain? dibuat kopi. Kopi biji itu kok yang kok bisa. Yang pernah keluar namanya kok bisa. Ini dari Pangu. Kok Bapak malah nanya kok bisa sama saya? Saya dong yang nanya kok bisa? Kok bisa itu kopi biji salak. Oh, saya kira tadi Bapak nanya kok bisa, kok bisa. Oh, ternyata singkatan toh. Wah, seperti apa ya Pak proses pengolahan biji salaknya? Saya ikut Pak Nang aja deh. Enak ya desanya ya. Oh, di sini Pak proses pengolahannya. Ya ini tempat pengolahannya. Oh, jadi kalau misalnya salaknya udah dipanen, terus pertama-tama prosesnya gimana? Nah, dikupas dulu. Udah dikupas terus? Nah, langsung dibelah. Belah. Sementara daging salaknya ini buat apa? Kalau ini nanti dibuat dodol salak, dia punya daging. Dodol salak ya, menarik juga. Udah selesai dijemur, Ya, diapain lagi? masukkan pada tempatnya untuk sungara. Kalau di sini bahasa Manado, sungara. Itu bijinya. Oh ini? Ya, bunyikan Ini yang mesin sudah dulu. dijemur ya? Dijemur berapa hari nih? Ini sudah 2 minggu itu. Oke. Berapa lama di sangrainya? Ini dalam sangrai ini dia 8 jam. 8 jam. Ya, 8 jam. Sudah selesai disangrai, biji salaknya diapain? Masukkan kepada gilingan. Itu gilingan. Oh, sudah bisa langsung digiling? Langsung digiling. Sebagai perbandingan, untuk 2 kg biji salak dibutuhkan waktu 30 menit Ini yang udah untuk jadi apa digiling. ya? Nah, ini yang sudah jadi kopi. Secara aroma sih mirip-mirip seperti mencium kopi yang baru saja selesai digiling. Tapi nggak setajam aroma kopi. Meskipun ini juga namanya kopi biji salak. Terima kasih Om Nang untuk pagi hari ini. Saya izin pamit dulu ya Om. Salam kok bisa ya Om, kopi biji salak. Selain kok bisa, saya masih ingin menggali kembali cita rasa apa yang terdapat di Minahasa Tenggara ini. Tante Els. Halo. Wih, sibuk sekali Tante. Ini kue apa namanya? Pokoknya kuenya enak sekali. Yakin? Yakin, benar. Pas banget karena Noni bawa kopi. Kopi apaan itu? Pokoknya kopinya juga enak. Nah, Ini ini tinggal dikukus. Oh, Mau dikukus. saya bantuin ya. Ya, iya.
Sore-sore begini emang paling enak. Kita santai sambil mencicipi kopi biji salak dan kue yang Tante Els buat nih. Ayo Tante Els. Enak ya. Enak. Indonesia memang suka kopi, dan kopi biji salak bisa jadi alternatif apalagi untuk orang yang punya mah, karena ini udah jelas non kafein, bukan dari biji kopi. Oh, aman. Tapi tidak meninggalkan rasa gurih dalam kopi. Kalau misalnya kita nggak tahu ini dari biji salak, pasti nyangkanya ini dari kopi robusta. Tapi dari biji salak padahal. Ini apa nih? Ini namanya kue koyabo. Koyabo, ini kue khas Minahasa. Minahasa. Coba aja. Bagaimana? Gurih banget. Rasanya gurih sekali. Sungguh luar biasa penelusuran kuliner saya di Minahasa Tenggara ini. Wah, suatu rasa syukur tiada tara saya bisa berkesempatan menikmati sajian khas tanah Kawanua.